saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita patut mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan kita masih ada sampai saat ini. Kita patut mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini. Untuk mengawali ibadat kita, mari kita sama-sama angkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku,
dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Baik, mari kita satu hati menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa selalu kami puji dan kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Sampai detik saat ini kalau kami masih ada, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi itu semua semata-mata hanya karena belas pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Ini doa kami, disembahin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kehidupan kita dipenuhi oleh banyak masalah dan cobaan, saya hanya ingin mengajak kita semua, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita menaruh seluruh harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan dan keselamatan. Kita sama-sama angkat pujian, Yesus pengharapanku. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku, pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku, pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku.
harapanku. Dia pun selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Kita masih menyembah-Mu Tuhan. Kita masih menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Penuhi tempat ini ya Tuhan. Penuhi hati kami dengan kemuliaan-Mu Bapa. Lawat hati kami ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Kami mau bersyukur untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kita angkat pujian sungguh indah. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi,
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom, puji dan syukur kepada Tuhan karena ketong masih diberi kesempatan melayani. Dan hari ini ketong semua pemuda Lingkungan 7 dapat melaksanakan ibadat pemuda walaupun tidak dapat bertemu secara tatap muka. Tetapi yang terpenting ketong semua dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini di ibadat ini. Untuk sebelum ketong membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu terhadap kami ya Tuhan. Kiranya Engkau tidak pernah henti-hentinya untuk selalu menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sedikit daripada firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau datang bersama-sama dengan kami ya Tuhan untuk menjadi bagian daripada ibadat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Nama saya Gani Mboro. Saya dipercayakan untuk membawa sedikit firman. Kalau dirasa firman hari ini membawa saudara sekalian untuk mau berbagi dan bercerita tentang firman hari ini, silakan saja langsung di kolom komentar. Krisis membuat seseorang harus bergulat untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan diri rasanya tidak pernah cukup. Karenanya kecenderungan untuk memandang diri sendiri menjadi tambah besar. Pergumulan dan masalah rasanya tidak ada habis-habisnya, sampai tidak sempat lagi memandang keluar untuk melihat kebutuhan orang lain. 2 Korintus 5 ayat 15-18. Ayat yang saya ambil hari ini di bawah perikop pelayanan untuk perdamaian. Dan Kristus dalam mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dimatikan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang perantaraan Kristus dalam mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Demikian firman Tuhan. Di ayat yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup lu akan bertahan buat diri lu sendiri. Paling maksimal hidup buat lu keluarga. Ingat, Tuhan bilang ketong ini adalah terang dunia. Kaliber ketong itu bukan cuma untuk itu, apalagi cuma buat diri sendiri. Kaliber ketong itu terang dunia. Itu berarti isi kualitasnya ketong punya diri sanggup menginspirasi dunia, menginspirasi banyak orang.
Separah-parahnya ketong, segabut-gabutnya ketong di malam minggu, ketong tetap terang dunia. Hanya terang dunia yang belum menemukan tujuannya. Mudah-mudahan firman Tuhan hari ini memunculkan tujuan hidup ketong. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Poin pada firman di atas artinya kalau kita hidup untuk diri sendiri, hidup untuk dirinya sendiri, berarti kematian Kristus menjadi sia-sia. Paling tidak ketong semua mampu menjadi sesuatu atau berdampak baik, atau hal yang baik, berdampak hal yang baik untuk orang lain. Di ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini bertuliskan tentang perubahan hidup Paulus menjadi baru. Karena Paulus mengaku bahwa sebelum dia meninggal, bahwa sebelum dia mengenal Yesus, penilaiannya terhadap Yesus hanya sebatas ukuran manusia. Lalu perubahan itu terjadi. Perubahan itu bukan mengarah pada perubahan fisik, namun pada perubahan karakter, pola pikir, sikap hidup, perilaku yang lama. Artinya manusia baru adalah manusia yang tidak lagi hidup dengan dirinya sendiri, tetapi hidup buat banyak orang. Untuk itu karena kita dipanggil untuk menjadi berkat atau jadi terang buat dunia yang isinya begini banyak orang, itu berarti kita harus stop menilai manusia atau sesama ketong menurut ukuran manusia atau ukurannya ketong sendiri. Kalau lu gagal menilai manusia, berarti lu gagal menerimanya. Makanya ketika ketong gagal menerima orang lain, bukan orang lain itu yang terlalu buruk buat ketong, tetapi cara berpikir ketong saja yang terlalu buruk pi dia atau pi di orang itu. Apalagi dalam lingkup pelayanan atau dalam lingkup kelompok, lo akan terus mengalami hal yang demikian, misalkan terhadap rekan sepelayanan. Dia ini kerja parah, dia ini pemalas, atau dia ini hanya tahu gampang. Komen paling banyak hidup manusia ini. Itu hanya akan bikin lu terus menggerutu dan terus menggerutu. Karena apa? Karena cara menilai ketong ke dia atau rekan sepelayanan ketong masih pakai standarnya ketong atau pakai ukuran ketong manusia. Dan itu akan terus ketong alami. Yesus saja mampu menerima ketong apa adanya. Kenapa? Karena dia adalah kasih. Makanya kalau ketong benci, marah, atau marah yang terlalu lebih dari orang lain, bukan salah dia. Coba ketong berkaca pada Tuhan. Kok Tuhan jadi marah dan bete dan ketong padahal jelas-jelas dia disalib buat tebus ketong semua pendosa. Ajaibnya ketong pun Tuhan itu dia sendiri yang menjadi korban. Untuk siapa? Untuk orang baik, soalnya untuk orang-orang berdosa. Tapi kenapa dia pernah benci terhadap ketong manusia? Karena dia melihat ketong berbeda. Cara dia memandang ketong bukan pakai kacamata kebencian, tetapi dia pakai kacamata kasih. Itu ajaibnya ketong pun Tuhan. Yesus saja terima ketong apa adanya. Kenapa ketong soalnya mampu terima ketong pun diri sendiri dengan kekurangannya ketong. Ketika ketong mampu menerima ketong pun diri sendiri, ketong sadari Tuhan telah mengasihi ketong, dan ketong akan mampu mengasihi orang lain. Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-18, dan cumanya ini dari Allah yang perantaraan Kristus dalam mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Kini kita telah memiliki mandat yang sangat mulia, dan dia sudah mempercayakan berita perdamaian itu kepada ketong, dan kita harus mengabarkan berita itu kepada dunia. Ketong semua dipercayakan untuk melakukan pelayanan perdamaian dengan meneladani hati Yesus yang rela menjadi hamba dan melayani sesama. Kawan-kawan dan ketong semua bisa dipercaya, yaitu dengan menilai setiap orang seperti Yesus menilai setiap orang, menerima setiap orang seperti Yesus menerima setiap orang, mengasihi setiap orang seperti Yesus pun mengasihi setiap orang. Kalau ketong mampu melakukan hal itu, atau kalau ketong mampu melakukan apa yang dibuat Tuhan, yang perlu ketong teladani dari Tuhan, pasti Tuhan akan percayakan berkat atas ketong.
Terima kasih. Shalom. Mungkin hanya itu saja sedikit firman dari beta untuk menutup firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam surga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu hari ini ya Tuhan. Sekali lagi ucap syukur kami Tuhan kepada Engkau yang telah menjaga kami, memberi nafas kehidupan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah mendengar sedikit daripada membaca dan mendengar sedikit daripada firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman pada hari ini ya Tuhan. Hanya ini doa dan pergumulan kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Saudara Ande Maure. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama angkat pujian doa kami. Bagi bangsa ini kami berdiri ya Tuhan, dan membawa doa kami kepadamu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, agar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu
Baik, untuk kakak Ande, kami persilakan. Teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, terima kasih buat tuntunan-Mu, karena sampai saat ini Engkau masih mempertemukan kami, pemuda-pemudi Koinonia lingkungan 7. Pertama-tama kami akan menaikkan syafaat kami untuk negara kami Indonesia yang sedang dilanda bencana. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami. Dan kami juga mendoakan buat orang tua kami yang selalu mendukung dalam setiap pelayanan kami. Berikan mereka kesehatan serta umur yang panjang. Dan terakhir, terima kasih untuk tuntunan penyertaan-Mu untuk ibadah yang berlangsung saat ini secara online dapat berjalan dengan baik. Dan kami akan mengakhiri ibadat saat ini. Tuhan selalu memberkati kami dalam kesehatan, kekuatan, agar kami bisa tetap kuat dalam menjalani hidup kami hari lepas hari dalam masa pandemi COVID-19. Kiranya Engkau selalu memberi kesempatan bagi kami agar dapat bertemu kembali dalam ibadah berikutnya, baik secara online maupun offline. Inilah doa dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk kakak Ande yang sudah membawakan kita dalam doa syafaat. Kita akan mengakhiri ibadat kita. Kita akan bertemu di ibadat online berikutnya. Tapi sebelum kita menutup ibadat kita, mari kita sama-sama angkat pujian Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran Tuhan. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak
1, 2, 3. Shalom.